Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Enggar Sugio, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Buat yang belum tahu, dari jurusan arsitektur. Jadi saya di sini mencoba untuk menjadi seorang arsitek yang mantap, luar biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mata kuliah bahan bangunan arsitektur dalam jurusan saya. Jadi bahan bangunan arsitektur ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita akan bahan bangunan. Bahan bangunan itu adalah bahan yang secara mendasar membuat suatu bangunan menjadi kokoh dan berdirinya sebuah bangunan. Jadi bahan bangunan itu bisa terdiri dari kayu yang ada di pintu dan kusen saya ini, atau di plafon. Plafon juga ada bahannya tersendiri. Ada juga batu bata yang untuk dinding, atau genteng di atap juga bisa. Dan untuk pondasi rumah sendiri kita bisa menggunakan beton bertulang, atau misalkan batu ya untuk menguatkan pondasi rumahnya, dan banyaklah yang lainnya. Nah, di sini di semester 1 ini kita bakal belajar tentang bahan bangunan apa aja yang itu terdiri dari kayu, bambu, besi, batu, bisa aja tanah liat untuk pembuatan genteng atau yang lainnya, dan kita bakal belajar semuanya itu. Nah, setelah kita mempelajari semua bahan-bahannya itu, kita akan masuk ke lebih dalam ke bagian beton. Nah, di sini pelajaran pertama yang menarik itu adalah kita belajar beton. Beton itu apa sih? Kita kan sering dengar kan beton, kita tahu beton itu apa, tapi secara pengertiannya beton itu apa? Kita nggak tahu kan. Beton itu adalah suatu bahan bangunan yang didirikan dengan semen, kerikil, pasir, dan air. Nah, jadi beton itu bisa juga diisi dengan besi, nah yang namanya beton bertulang. Dan beton yang tidak isi besi, cuma ada 4 bahan itu doang, ada kerikil, pasir, air, dan semen. Itu namanya beton tidak bertulang. Nah, jadi beton yang kita tahu itu fungsinya ada banyak. Selain untuk buat pondasi rumah, ada juga untuk mungkin hanya untuk hiasan bisa juga. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang komposisi beton itu apa saja, jenis-jenisnya beton, dan keuntungan kerugian dari sebuah beton. Nah, sehabis itu kita akan masuk ke uji kekuatan beton. Nah, di sini itu adalah kita belajar untuk ngitung-ngitung gimana sih cara bikin beton yang kuat, yang bagus gitu, dan nggak mudah hancur. Nah, di sini kita belajar hitung-hitungannya, dan buat kalian yang agak kurang suka hitung-hitungan, ini cuma sedikit kok, sedikit. Nah, jadi nggak belajar hitung-hitungannya itu sama kayak kita belajar di SMA, SMK gitu, cuma MTK dasar doang. Cuman di sini ada rumus-rumusnya tersendiri. Nah, di sini kita juga belajar tentang metode perancangan dari beton. Nah, metode ini ada bermacam-macam. Ada 6. Itu ada ACI, PCA, Rodnot, British Standard, Departemen Pekerjaan Umum, dan cara coba-coba. Nah, di antara ke-6 itu ada 5 metode. Di antaranya itu adalah kita menghitung, ada rumusnya sendiri. Kecuali yang cara coba-coba, kita harus eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, dan itu semuanya bakal kita rangkum dan kita cari kesimpulannya apa, dan itu membutuhkan waktu yang panjang ya. Jadi intinya bahan bangunan arsitektur itu sangat penting. Karena saya baru belajar dari semester 1 ini ya, saya merasa kalau bahan bangunan itu menarik karena teknologi untuk membuat sebuah bahan baru itu semakin lama semakin berkembang, karena perkembangan zaman sekarang sudah maju kan, teknologi juga ada banyak. Jadi yang dulunya kita buat batu bata tanah liat dari cetakan yang harus di satu-satu dicetak terus dikeringin di bawah matahari, dan itu memerlukan waktu yang lama. Dan kita punya sebuah jenis batu bata baru yang dimana itu bisa dibuat berdasarkan bahan-bahan yang ada yang ringan, dan bisa dibuat secara cepat lewat teknologi baru kita. Nah, itu dia, karena perkembangan teknologi ini juga membuat teknologi dari bahan bangunan itu meningkat, nggak cuma dari bahan-bahan dasar dari alam doang gitu. Nah, kita juga
eh, belajar cara mengolah bahan-bahan bangunannya itu kayak gimana. Kayak misalkan kayu, gimana kayu itu bisa dibengkokin gitu. Itu kan ada caranya tersendiri kan. Kayu yang biasanya kita lihat lurus, kokoh, kuat gitu, tapi gimana caranya itu bisa dibengkokin supaya bernilai artistik. Karena emang arsitek kan harus berseni gitu kan. Nah, jadi mungkin kira-kira segitu aja penjelasan tentang bahan bangunan arsitektur. Gimana? Udah bikin kalian tertarik kan? Jadi jangan lupa langsung aja cek-cek arsitektur, mata kuliahnya apa aja, terus pelajaran-pelajarannya apa aja yang bikin menarik kalian. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya omongin. Semangat terus buat kalian yang pengen masuk arsitektur dan jangan patah semangat. Terima kasih semuanya, bye bye.